Mbak Yeni Wahid mengatakan, "Saya siap menjadi cawapres, tapi tidak mau jadi wakil presiden." Apa maksudnya? Apakah ini pernyataan seorang demokratis sejati atau memang dia paham tidak akan terpilih nantinya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mbak Yeni Wahid, Putri Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden yang keempat, beliau menyampaikan kesiapannya menjadi bakal calon wakil presiden, tetapi tidak mau menjadi calon presiden. Tidak mau menjadi wakil presiden. Pernyataan itu perlu kita ungkap, tapi coba kita tampilkan beberapa media seperti apa sebenarnya dan sebetulnya di balik itu semua apa artinya. Pertama kita baca di Kompas, Yeni Wahid, "Saya siap jadi wakil presiden, tetapi tak ingin jadi wakil presiden." Ini sangat filosofis atau memang tidak mau menjadi wakil presiden yang sebenarnya? Selanjutnya kita lihat di CNN Indonesia. Yeni Wahid soal jadi cawapres Anies. "Saya cuma merespon lamaran." Selanjutnya di CNBC Indonesia, "Tok, cawapres Anies bukan Yeni Wahid. Ternyata ini sosoknya." Apa ini sosoknya? Bukan Yeni Wahid, tapi dikatakan, di sini muncul nama AHY, Hovifah, dan Susi Pujiastuti. Ini maksudnya apa ini? Kemudian di Kompas juga, Yeni Wahid jabarkan kedekatan dengan 3 bakal capres, ungkap lebih khusus. Memang semuanya mempunyai komunikasi politik mendalam dengan Yeni Wahid. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama di Kompas, nanti yang lainnya kita hubungkan. Yeni Wahid, "Saya siap jadi wakil presiden, tetapi tak ingin jadi wakil presiden." Maksudnya saya siap jadi cawapres tapi tidak ingin menjadi wapres. Maksudnya bukan tadi cawapres, tapi saya siap jadi wakil presiden tapi tak ingin jadi wakil presiden. Jakarta, Kompas.com, Putri Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid mengatakan dirinya siap jika ditanya akan menjadi bakal calon wakil presiden. Namun dia menegaskan tidak memiliki hasrat untuk mendapatkan jabatan tersebut. Ini mau tetapi tidak mau hasrat untuk mendapatkan. "Saya siap jadi wapres, tetapi saya tidak kepingin jadi wapres," kata Yeni dalam acara Rosi. Yeni memberikan konteks. Jika seorang prajurit ditanya apakah siap berperang demi bangsa dan negara, maka setiap prajurit pasti menyatakan siap. Ini dasarnya apa yang disampaikan Yeni. Tapi kalau ditanya apakah kamu ingin dan mau berperang untuk kepentingan bangsa dan negara, pasti nggak mau, pasti nggak, nggih. Menurut Yeni, jabatan politik menjadi wakil presiden itu berat. Sebab itu dia tidak memiliki hasrat menduduki jabatan itu. Bukan berarti tidak mau berkontestasi untuk meraih kemenangan, tetapi tidak mau untuk memiliki hasrat meraih itu. Akan tetapi, jika ditanya soal kesiapan menduduki jabatan itu, dia mengaku siap, terlebih untuk melanjutkan nilai-nilai politik keluarganya. Jadi saya siap, jadi nggak kepingin, siap ketika ada momentum, ketika ada dinamika. Saya tidak dalam posisi menawarkan diri sebagai cawapres siapapun, kata Mbak Yeni.
Posisi saya adalah merespon lamaran-lamaran, narasi-narasi yang dibangun oleh beberapa partai, kata Mbak Yeni. Sebagai informasi, Santar nama Yeni dikadang-kadang menjadi bakal calon wakil presidennya maksudnya untuk baca pres Koalisi Perubahan dan Persatuan. Meskipun juga kita melihat yang lainnya pun juga menggadang. Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Ali. Dan dia menyebutkan bahwa dia ini sebagai seorang yang memiliki kualifikasi paling mumpuni untuk mendampingi Anies Baswedan. Menurut kami, Jenny memiliki kualifikasi untuk jadi bakal calon wakil presiden. Itu ya, dia NU atau Nahdlatul Ulama di Jawa Timur seperti Gus Dur dan plural katanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi kita paham. Beliau menyatakan saya siap menjadi wakil presiden, tetapi tidak ingin jadi wakil presiden. Itu yang betul. Saya siap jadi wapres, tetapi tidak ingin jadi wakil presiden. Apakah ini pertanda bahwa beliau tidak ingin berjuang, atau ingin selamat, aman, atau yang lainnya? Menurut analisis saya, pertama, itu adalah pernyataan Mbak Yeni Wahid dalam dialog dengan Rosi di Kompas TV, dan perlu diketahui bersama, itu standar sangat normatif ditampilkan, diberikan oleh Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid adalah putri Gus Dur yang kita pahami, beliau mengedepankan normativitas. Sehingga Mbak Yeni pun juga mengatakan, saya siap jadi wakil presiden tetapi tak ingin jadi wakil presiden. Apa yang disampaikan itu berkaitan dengan standar manusia. Tetapi jabatan wakil presiden itu berat. Katanya, tidak setiap orang mampu melaksanakannya, tetapi kalau meraihnya mungkin ya, tapi tidak mau melaksanakannya. Sehingga analisis pertama ini adalah sebuah pernyataan yang sangat filosofis bahwa Mbak Yeni Wahid tidak ingin mempunyai sifatnya keinginan atau nafsu dengan berbagai cara untuk meraih jabatan wakil presiden tersebut. Tetapi bahwa ketika dicalonkan oleh orang lain atau partai politik atau gabungan partai politik, Mbak Yeni, it's okay. Paradigmanya yang berkeinginan itu bukan Yeni Wahid secara pribadi, tetapi partai atau gabungan partai atau bahkan kelompok masyarakat yang menginginkan sebenarnya. Kemudian yang kedua, apakah ini pertanda bahwa Mbak Yeni tidak mau bekerja, tidak mau berkontestasi, ataupun meraih dengan berdarah-darah di dalamnya? Kalau menurut saya sih bukan. Jadi kalau beliau itu sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi cawapres, pasti akan berkontestasi yang sebenarnya. Tetapi dalam rangka bukan untuk keinginan dirinya, tetapi menampilkan apa yang diinginkan oleh kelompok masyarakat atau kelompok partai tersebut. Sehingga lebih friendly, enak bekerja tanpa harus ada beban yang mengitarinya. Jadi bukan karena nafsu, keinginan yang mengedepankan. Karena kalau kita melihat pada kesempatan ini ya, ada beberapa tokoh yang pengen menjadi calon wakil presiden, keinginannya itu melebihi dari harapan dari partai atau gabungan partai ataupun masyarakat. Sehingga sering seseorang tadi dipaksakan untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Kalau ini terjadi,
biasanya meraih atau tercapai cita-cita sebagai calon wakil presiden, maka dia bebannya terlalu berat. Untuk bekerja juga tidak bisa lancar. Berbeda dengan kalau yang berkeinginan itu adalah masyarakat ataupun partai politik. Kemudian yang ketiga, apakah filosofis yang ditampilkan oleh Mbak Zeni itu berpengaruh terhadap kemenangan ataupun kekalahan dalam proses nantinya? Kalau menurut saya, itu iya. Ini bukan sebatas atau bukan untuk pencitraan, tapi bahwa perlu dipahami keberadaan Zeni Wahid kalau misalkan nanti dipilih menjadi bakal calon wakil presiden, maka publik tahu bahwa memang bukan Zeni Wahid, Zeni Yanuwa Hafsah yang berkeinginan, tetapi partai atau gabungan partai ataupun masyarakat umum. Sehingga nanti tidak ada kesalahan pemahaman terhadap publik terhadap Zeni Wahid. Oh, ini kan memang penafsu ataupun yang lainnya. Tapi dalam rangka, jadi ketika berkontestasi, maka dalam rangka memang memperjuangkannya sehingga totalitas terjadi. Masyarakat atau partai ataupun gabungan partai itu juga akan serius untuk memenangkan Zeni Wahid. Tidak ada konflik ketika memilih Zeni Wahid seandainya begitu terjadi, karena kan kalau kita melihat ya misalkan beliau dipasangkan dengan Mas Anies Baswedan, koalisi perubahan itu kan ada Partai Demokrat, PKS, dan ada Nasdem. Itu kan masing-masing mempunyai bakal calon wakil presiden. Misalkan AHY sebagai bakal calon wakil presidennya Demokrat, Kang Aher dari PKS, kemudian dari Nasdem ada beberapa nama, meskipun juga Mbak Yeni termasuk salah satu. Tetapi kalau sudah diputuskan, bukan karena keinginan Zeni sendiri, tapi karena kemudian keputusan bersama, semuanya akan mendukung dan kemudian akan berjuang total, bukan karena like and dislike atau karena dipilih atau tidak dipilih terkait dengan bakal calon wakil presiden dari usulan dari partai politik. Begitu juga kalau misalkan disandingkan dengan Mas Ganjar, meskipun agak kecil pada kesempatan ini. Begitu juga apalagi dengan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu partai Gerindra itu sampai hari ini belum ada kata putus atau berpisah dengan PKB. Sehingga kalau ngomong ada PKB yang dipimpin oleh Caimin, agak kesulitan, agak kecil kemungkinannya, kecuali ada sebuah perubahan sikap politik antara Mbak Zeni sama Caimin, maksudnya Caimin sama Mbak Zeni. Karena kalau seperti itu, meskipun sama pernah di PKB-nya, dan sekarang Caimin adalah ketua umum PKB, maka agak sulit untuk ditampilkan untuk Pak Prabowo. Tapi kalau yang sebelumnya untuk Mas Ganjar, ya peluang itu ada saja. Tapi Bu Megawati masih meraba-raba, berkontemplasi di Bali, siapa yang paling pantas untuk yang mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Selain Mbak Puan juga beratraksi sampai muncul ada 5 bakal calon wakil presiden yang masih dicari mana yang paling cocok. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Itulah Zeni Wahid. Saya siap jadi wapres tetapi tak ingin jadi wakil presiden. Sebuah pernyataan yang filosofis, bukan karena nafsu dirinya, tetapi harapannya kalau dipilih adalah keputusan bersama. Berjuangnya lebih enak, meraih kemenangan pun juga enak. Dan nanti harapannya seandainya terpilih, maka juga beban beratnya tidak terlalu tinggi. Bukan karena lari dari tanggung jawab untuk berkontestasi atau berkampanye pada pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.